Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pesawaran ingin mendemonstrasikan kegiatan coaching untuk supervisi akademis. Perkenalkan, saya Atia Yuliana dari SMAN 1 Gedong Tataan. Saya Adi Wali Pratama dari SMAN 2 Padang Cermin. Saya Adi Firmansyah dari SMP Negeri 1 Pesawaran. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Jai kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana tahun pembelajaran baru ini? Ya, Aktivitasnya? Alhamdulillah aktivitas di sekolah kemarin belajar rapat pembagian tugas dan nanti akan pembelajaran tentang pada hari Senin besok. Juga saya lihat programnya ya lumayan padat juga kegiatan. Ya, Dapat berapa jam Pak? alhamdulillah tahun ini dapat 25 jam. 25 jam. Ya, selain ngajar PAI juga ngajar pendidikan korupsi dari lama juga sebagai koordinator pencaksilat. Samping itu saya juga pastinya ditambah jadi staf lokasi dan staf kurikulum, pembina eskul. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali aktivitasnya ya Pak ya. Ya, mungkin kita langsung ya Pak ya terkait dengan kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan ya. Kemarin Bapak minta bantuan untuk saya menjadi supervisornya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih sebelum kita memulai kegiatan coachingnya nanti, saya mau ada pertanyaan sedikit nih Pak. Boleh Pak ya? Oke. Nah, kira-kira ketika kegiatan coaching itu kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Baik, terima kasih terkait dengan kompetensi apa yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini. Kompetensi yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, sehingga nanti saya ketika melakukan kegiatan coaching saya bisa menghadirkan perhatian saya terhadap coaching saya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang saya kembangkan adalah mengenai bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang paling mendalam yang pada intinya adalah sesuai dengan hal yang kita. Itu yang ingin saya kembangkan. Mudah-mudahan nanti bisa karena memang kedua poin ini bisa jadi bisa jadi salah satu poin krusial ya Pak ya untuk melakukan coaching ya kegiatan coaching. Nah, baik nah terkait dengan kompetensinya itu tadi kita kalau boleh saya konfirmasi ulang ya, jadi ada dua ya Pak ya, kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot ya Pak ya, pembuatan pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching. Kemudian dari itu bagian mana nih Pak dari dua kompetensi itu bagian mana yang nanti ingin diamati oleh saya? Baik, bagian yang paling penting terkait dengan apa yang akan kita nanti pertama tentang kehadiran penuh. Kadang saya itu bisa saja terlalu terlena dengan alur cerita yang disampaikan oleh coaching sehingga saya ingin diamati bagian untuk kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, bagaimana saya ingin diamati juga ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira itu adalah hal yang paling esensial atau tidak di dalam mengajukan pertanyaan. Mungkin itu yang sangat ingin diamati oleh ibu. Ya, jadi yang pertama adalah kehadiran penuh Bapak dalam kegiatan coaching tersebut ya, baik jadi terkait dengan perilaku dan tindakan ya, tindakan terkait dengan kehadiran penuhnya. Kemudian yang kedua adalah mengamati pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin dilontarkan ke coaching gitu ya, untuk membangun ini ya, membangun hubungan dan membangun suasana. Nah, lantas bagaimana penilaian Bapak nih, bagaimana penilaian Pak Ade terhadap apa yang akan dikembangkan yang saat ini ya, itu bagaimana nih? Penilaian saya pertama, biasanya saya itu orangnya kalau ada yang bercerita, saya mudah saja
fokus saya hilang. Kenapa fokus saya hilang? Biasanya ada sesuatu yang lewat atau saya katakan HP itu yang biasanya terlalu dari saya. Kemudian bagian itu adalah terkadang juga pertanyaan-pertanyaan itu terlalu melebar sehingga keluar daripada jalur apa yang harusnya menjadi pokok persoalan dan melebar kita tidak berarah itu. Jadi keluar dari tujuan utamanya ya, pertanyaannya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya maaf nih Pak, kalau boleh saya simpulkan terkait dengan penilaiannya, jadi merasa masih ada kekurangan di kehadiran penuh ya, karena masih ada yang kurang fokus gitu Pak. Dan untuk yang pertanyaan berbobotnya ini karena masih terkadang pertanyaan yang dibuat malah melebar ke permasalahan lain. Nah, apa harapan Bapak dari kegiatan observasi coaching yang akan kita lakukan ini? Baik, untuk harapan saya saat saya melakukan coaching bersama coaching berjalan dengan lancar sehingga coaching tadi menemukan solusi dari permasalahannya sesuai dengan alur-cerita yang ada di dalam modul kita di 2023 ini. Itu harapan saya. Harapannya adalah dengan adanya kesadaran penuh dan pertanyaan yang berbobot ini, kegiatan coaching nanti itu bisa berjalan lancar dan menghasilkan solusi yang baik gitu ya. Solusi baik dari coaching. Dengan alur kita, ya, dan mengharapkan alur kita. Ya, sehingga persoalan tadi itu bukan dari inisiatif saya yang melainkan dari coaching saya yang mengiring supaya coaching menemukan jawaban dari permasalahan. Baik, mungkin itu dulu ya Pak ya, tahapan pemesanan kita. Sampai bertemu lagi mungkin nanti di kegiatan observasi tindakan bersama coaching Bapak ini, coachingnya Bapak. Baik, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Jadi dulu ya Pak De ya. Assalamualaikum Pak De. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sehat Ya, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya ya sebenarnya kurang baik Pak dan kurang sehat Pak karena saya punya masalah. Oke, tadi di sini naik apa? Saya kesini naik motor Pak. Oke, kemarin itu bagaimana kegiatan pembelajaran di sekolah? Alhamdulillah di dunia sekolah berjalan dengan baik. Baik. Oke. Tadi pagi waktu saya di jalan, pagi telepon saya katanya ada yang disampaikan. Mungkin pagi bisa bercerita mengenai apa yang ingin Pak sampaikan ke saya. Saya ada sebuah masalah Pak. Saya minta waktunya Bapak ya. Baik. Jadi ada dua jam. Yang punya masalah, yang punya siswa itu dulu rajin Pak. Rajin, pinter, kita saya suruh tanya dia selalu bertanya gitu kan, tapi di akhir-akhir ini siswa tersebut bermasalah, dia tidak mau, dia tidak di kelas 5 aja, tapi akhir-akhir ini malah udah 2 minggu ini dia tidak di sekolah. Itu permasalahannya lagi ya. Iya. Sebelum Pak menemukan solusi dari permasalahan itu, ketika tadi Pak Andi dari rumah nih, kira-kira tujuan Pak Andi menghadap ke saya nih, apa sih yang ingin Pak Andi berikan? Tujuannya itu apa? Tujuan saya ingin mendapatkan ini Pak, solusi gitu kan, untuk sebuah observasi ini, apa yang nanti saya lakukan gitu. Bukan solusi dari permasalahan Pandi ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, ketika pembelajaran yang Pak Andi lakukan itu di kelas, Pandi biasanya seperti apa? Saya biasanya yang mengajar seperti biasanya Pak. Mengajar seperti biasanya ya seperti guru-guru pada umumnya Pak. Mengajar memberi tugas gitu. Kemudian tugas, kemudian di samping itu apa yang Pak Andi lakukan?
Adakah hal-hal yang lain yang Pak Andi lakukan di luar dari kebiasaan itu? Tadi memberikan murid, terus mengajar ekskul, dan lain-lain. Baik, kemudian saat Pak Andi melakukan pelajaran biasanya, saat Pak Andi melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa itu, menurut Pak Andi skala keberhasilan yang Pak Andi lakukan pada saat itu di level berapa Pak Andi saat itu? 70 lah Pak. 70. Apa yang mendasari Pak Andi untuk mengatakan bahwa level keberhasilan itu 70? Karena ya tadi Pak, saya ada masalah, tapi masalah itu sampai sekarang saya kalau ada itu saya mencari Pak Adi untuk saya cerita itu. Baik. Pernahkah Pak Andi melibatkan kepala sekolah, wali kelas, dan wali murid untuk memecahkan permasalahan ini? Saya pernah bercerita dengan Bu Rika bahwa saya punya masalah ini, menurut saya itu jarang masuk kalau padahal dulu asli pintar rajin, tapi sekarang jarang masuk Pak. Jarang masuk ya. Kemudian ketika Pak Andi mengetahui hal yang semacam ini, menurut Pak Andi, rencana apa yang Pak Andi lakukan untuk mengembalikan atau meningkatkan hasil belajar yang tadinya di tengah-tengah kok di awal katanya baik ya, kemudian di tengah-tengah kok mulai menurun. Nah, kira-kira apa nih yang akan Pak Andi lakukan kira-kira ke depannya? Rencananya saya sering mencari tahu sih Pak, tapi saya sudah pernah melakukan itu jadi saya melakukan kursi, saya bertemu dengan kayaknya tadi saya bertemu dengan dia, katanya itu Pak, apa orang tuanya sudah terlalu Itu permasalahannya. ya. Kira-kira selain dari sisi yang itu, adakah rencana lain yang ingin Pak Andi kembangkan atau ingin cari tahu sehingga membangkitkan semangat belajar anak tersebut? Rencana lain mungkin itu Pak, mencari dia itu kenapa nggak masuk gitu loh. Saya belum berada lama sampai itu. Rencana kedepannya ya saya akan mencari anak itu gimana bisa dia bermain sama temannya, tapi berangkat sekolah tapi tidak sampai sekolah, dan saya kira akan harus punya temannya dari tahu dia di mana dulu Pak. Baik. Karena kalau mungkin dia sekolah banyak tapi tidak sampai. Ya, biasanya kalau anak itu kalau sekolah nggak sampai ya gitu ya. Iya, dia saya hari ini pulang itu. Jadi ada usaha semacam usaha dari Pak Andi untuk mencari tahu di mana posisi anak ini. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kalau Pak Andi sudah melakukan rencana itu ke depannya, Pak Andi ke depannya tanggung jawab apa atau komitmen seperti apa yang Pak Andi akan lakukan ketika Pak Andi melakukan rencana yang tadi sudah Pak Andi katakan? Mungkin komitmennya saya akan lebih dekat lagi dengan itu dan membimbing lebih dalam lagi kenapa dia tidak masuk sekolah di tempat semuanya dia gitu Pak. Oke, Tapi itu yang akan saya lakukan. jadi kenapa kemudian akan Pak Andi lakukan adalah tanggung jawabnya itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Andi sudah menyampaikan permasalahan kepada saya sehingga saya memahami bahwa tanggung jawab seorang guru tidak hanya dalam proses pembelajaran, tapi hasil juga harus diperhatikan. Itu Pak Andi ya. Baik, terima kasih Pak Andi sudah berbagi waktu kepada saya. Beberapa ini semoga nanti kedepannya Pak Andi dapat menjaga dari obrolan kita mendapatkan kebermanfaatan sehingga Pak Andi menemukan solusi dari Pak Andi sendiri ya Pak Andi ya. Itu yang sudah Pak Andi sampaikan. Saya merasa senang mendengarkan cerita dari Pak Andi. Oke, saya cukupkan lagi ya dari obrolan kita ini. Kita akan sama-sama lagi di lain waktu. Baik Pak Andi, terima kasih. Semuanya kita pakai. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Ya. Ya, kemarin kita sudah coba saya mencoba untuk bergabung dengan kegiatan coaching yang Bapak lakukan ya dari Pak Andi. Ya, terkait dengan permasalahan siswa yang terjadi perubahan tapi ke arah yang lebih mungkin kurang diinginkan lah ya. Nah, dari kegiatan coaching itu Pak, menurut Bapak bagaimana penilaian performa
kompetensinya tadi yang ingin kita kembangkan kan ya, sebelumnya kemarin Bapak bilang yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Nah, pada saat proses kemarin menurut Bapak bagaimana penilaiannya? Baik, mengenai performa yang saya lakukan atau yang saya rasakan ini, kalau saya bilang di angka berapa saya terhadap diri saya sendiri, mungkin bisa di angka 75. Kenapa saya katakan 75? Kenapa demikian? Dasarnya pertama bukan saya menyalahkan coach, tapi coach ini belum memberikan solusi yang lebih spesifik sehingga menimbulkan pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian yang kedua yang perlu saya rasakan performa yang saya amati adalah terkadang ketika saya memberikan pertanyaan itu terkadang begitu memberikan pertanyaan sehingga menghasilkan pertanyaan yang berulang. Itu yang saya rasakan ketika saya coaching. Saya senantiasa mengulangi pertanyaan yang sama sehingga itu saya amati kurang efisien. Baik. Nah, jadi yang mendasari, jadi menurut Bapak performanya sudah cukup baik. Kalau misalnya maaf ya Pak ya, dari cakapan kita nih saya rasakan bahwa sebenarnya hasilnya sudah cukup baik ya, berjalan sudah cukup baik, tapi masih ada yang perlu diperbaiki nih. Kalau tadi Bapak bilang sih kalau di kisaran mungkin skalanya 0 sampai 100 maka ada di kisaran sekitar 75 ya. Tapi itu sudah cukup memuaskan lah ya. Oke. Nah, jadi yang kenapa Bapak memberikan nilai 75 tadi? Jadi dasarnya adalah karena masih adanya pengulangan pertanyaan ya, masih adanya pengulangan pertanyaan yang pertanyaan yang sama yang diulang-ulang kembali. Oke, nah baik, terkait dengan hal tersebut nih, apa rencana tindak lanjut Pak Ade dari diskusi kita ini? Baik, mengenai rencana tindak lanjutnya, saya ingin adanya perubahan pada diri saya sehingga ketika nanti melakukan sesi coaching di lain waktu, saya bisa menggunakan waktu seefisien mungkin, kemudian kehadiran penuh sehingga saya terpusatkan pada permasalahan si coaching tadi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya bisa mengembangkan kompetensi saya di dalam memberikan pertanyaan yang sangat esensial, yang tidak ada pengulangan pertanyaan yang sama sehingga nanti coaching mudah untuk meluangkan atau memberikan gambaran dari permasalahan yang lebih spesifik lagi. Kalau boleh saya tahu bentuk tindakannya contohnya seperti apa nih Pak? Untuk pengembangan pertanyaan berbobot itu. Mungkin saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan seperti tadi Pak Ami katakan, kenapa apa usaha yang akan Pak Ami lakukan ketika nanti Pak Ami melakukan semacam revitalisasi atau memulihkan kembali keadaan semulanya. Itu yang saya akan lebih korek lagi di dalam ya. Sehingga nanti Pak Anggi nanti akan bercerita mengenai apa yang ada di lapangan, karena yang paham kondisi lapangan adalah Pak Anggi kan. Ya, kalau misalnya dari saya sebenarnya ya sebagai observer itu sudah cukup baik ya, Bapak yang sudah mengatakan tadi kegiatan sudah cukup baik. Nah, mungkin itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih atas kepercayaannya Pak Ade pada saya untuk menjadi supervisor dan observer pada kegiatan coaching Bapak. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa memperbaiki diri sehingga bisa menjadi individu yang lebih baik lagi untuk diri saya. Terima kasih, saya permisi ya Pak. Assalamualaikum Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Wajah gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Andi, baik. Gimana keadaan yang dilakukan seperti itu?
Keadaan di sekolah alhamdulillah ya, karena kelas 11 itu jadi ini sudah mulai ada peminatan, jadi ada mata pelajaran yang dipilih untuk peminatannya. Oh, aktivitasnya ya alhamdulillah saya karena jam sudah cukup full, jadi memang fokus ke pembelajaran anak. Di sini saya sebagai supervisor itu kan Iya. supervisi ibu tentang coach dan coaching. Terus ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan dan ingin saya kembangkan pertanyaan itu. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan ibu untuk coaching ini? Ya, jadi yang pertama sih yang ingin saya kembangkan adalah hadiran penuh ya Pak. Hadiran penuh karena memang apa ya, saya suka ketika hadiran penuh ini kan berarti semua jiwa raga kita sampai pikiran juga memang harus di situ. Tapi terkadang ketika saya mendengarkan orang bercerita, justru isi kepala saya kadang ada di mana. Nah itu menurut saya itu saya punya kesulitan di situ. Ibunya kurang fokus ya. Iya benar. Kompetensi itu ya yang ibu. Ada dua Pak. Satunya adalah pertanyaan berbobot gitu. Kenapa Bu? Karena menurut saya kalau pertanyaan berbobot kan ketika mengcoaching ya Pak ya, ketika mengcoaching kita tuh sebenarnya menggali informasi dan solusi dari si coachingnya. Jadi jika pertanyaan kita tidak berbobot, itu nanti justru percakapan coaching kita bisa melebar kemana-mana gitu, atau mungkin bisa membuat coaching kita jadi tidak nyaman sehingga tidak terbuka dengan ceritanya. Terus bagian mana yang nanti ingin diamati oleh ibu? Untuk ini sih yang lebih fokus ya Pak, yang lebih fokus untuk diamati sebenarnya adalah pertanyaan berbobotnya Pak. Tapi ya pertanyaan berbobot itu kan bisa lahir ketika kita hadir penuh di sana. Ya, Boleh lah. bagaimana penilaian terhadap apa yang akan dikembangkan? Kalau selama ini kan saya merasa untuk kegiatan coaching itu ada kegiatan mendengarkannya itu, nah itu memang saya merasa masih kurang gitu. Yang kehadiran penuhnya ini memang merasa masih kurang gitu, karena ya itu ketika ada orang bercerita, ketika coaching kita bercerita itu pasti entah yang kepikiran, aduh anak saya sampai jemput kayak gitu, ada aja pikiran lain gitu, ada pikiran lain, benar Pak. Terus kalau yang pertanyaan berbobot ya mungkin ya butuh, memang ini mungkin butuh banyak berlatih, banyak membaca gitu ya. Jadi ya saya minta di situ sih, maka mungkin apa ya, nanti dibantu untuk merefleksikan gitu. Terus itu ini apa harapan dari observasi yang ingin dilakukan? Harapan saya ketika coaching saya di observasi nanti saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ya. Jadi benar-benar bisa menerapkan potensi inti dari coaching itu sendiri gitu. Yaitu yang saya merasa masih kurang sih kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Jadi kedepannya sih semoga ada perbaikan untuk kegiatan tersebut. Baik. Oke, saya rasa cukup. Ada lagi yang ditanya? Mungkin sudah cukup sih Pak, Pak. Udah, saya mau permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ade? Ya gimana kakinya Pak Ade? Ya, semakin Masih? hari masih ada perubahan, alhamdulillah. Ada iya, Bisa ada nafas. kemajuan ya Pak ya. Iya, benar. Oke, gimana kondisi sekolah Pak? Aman?
Kondisi sekolah aman, alhamdulillah kemarin kita baru saja menyelesaikan MPLS sekitar 3 hari, kemudian dilanjutkan oleh rapat dinas secara pembagian tugas. Ya, insya Allah hari Senin yang akan datang kita sudah mulai aktif dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran belum berjalan ya Pak? Belum berjalan karena kita masih menggunakan hari-hari sebelum itu sebagai bentuk awal masuk sekolah. Biasanya langsung belajar, tetapi biasanya kita lakukan sebelum kegiatan MPLS dan rapat lain. Untuk perencanaan pembelajarannya gimana Pak? Sudah mulai disusun ya Pak ya? Untuk perancangan pembelajaran satu dari guru, dari Bapak sendiri dari Oke. Kalau untuk dari saya sendiri, saya sudah melakukan perancangan pembelajaran seperti saya membuat materi-materi yang ada di buku paket, saya pindahkan ke Canva supaya nanti mengemas pembelajaran itu lebih menarik lagi ke depan. Ada perubahan nggak Pak? Karena punya saya, kalau mapel saya kebetulan ada perubahan Pak di CP. Ya, Kalau di kemarin ada. saat kita workshop, salah satu materinya Pak Budi Santoso itu menyampaikan bahwa di mata pelajaran pendidikan agama Islam khususnya banyak sekali perubahan yang ada. Perubahannya. Jadi luar biasa Jadi perubahannya. berbeda ya dengan semester kemarin. Sebelumnya banyak sekali perubahan. Sehingga nanti bagaimana kita beradaptasi dengan yang sekarang ini. Iya, ya terkait kemarin cerita kita yang melalui telepon nih Pak, Iya. yang katanya mau ada sedikit keluh kesah yang mau diceritakan, kalau boleh tahu tentang apa nih Pak? Oh iya. Saya kemarin ya sore-sore maafin sebelumnya. Ya Pak. Sebenarnya saya itu merasa sedih, ya, merasa galau, gundah, campur aduk lah. Saya ini udah ngajar hampir 5 tahun lebih, tapi saya ini merasakan hari-hari ini begitu merasakan kenapa sih siswa yang saya ajar ini setiap tahunnya selalu dihadapkan dengan permasalahan, khususnya di dalam mata pelajaran pendidikan Islam gitu ya. Ada beberapa anak yang masih terbilang ngajinya kurang lancar atau bahkan mereka belum bisa baca Quran, sampai-sampai ada yang belum bisa mengenali huruf hijaiyah. Disitulah saya terkadang merenung apa sih yang harus saya lakukan ketika saya mendapati siswa saya yang belum bisa membaca Al-Quran. Sementara di sisi lain kan pembelajaran kita cuma tidak hanya lancar membaca, tapi sampai pada taraf menafsirkan, memahami kaidah tajwid, kemudian terjemah perkata. Sudah lebih kompleks lagi Lebih ya Pak. kompleks lagi, sementara yang dasarnya saja ini masih terbilang kalau saya nilai 1 sampai dengan 10 mungkin di angka 4 sampai dengan 3 yang anak-anak yang luar biasa ini. Iya. Jadi kendalanya adalah mungkin kemampuan dasar untuk dasar dari pembelajaran agama Islam ini adalah memang mau tidak mau ya yang namanya membaca Al-Quran berhubungan dengan surat-surat itu kan setidaknya anak-anak walaupun tidak lancar gitu paling tidak bisa lah ya Pak ya, tapi ternyata di usia mereka yang sebenarnya sudah masuk akil balik gitu kan, mereka masih belum punya kemampuan dan keterampilan untuk membaca Al-Quran. Saya rasakan di kelas-kelas itu hampir setiap jenjangnya ada, bahkan dari teman-teman yang ngajar di kelas bawah seperti kelas 10, kelas 12, terkadang kelas 11 itu saya ajar bertanya kepada saya di kelas 12, kok anak ini belum bisa ngaji, apa saja perubahan yang sudah dilakukan. Sementara saya juga bertanya kembali kepada di kelas 10 sehingga semacam menjadi pertanyaan, tapi kami tidak saling menyalahkan, kami saling menguatkan. Nah, baik, selain ada kolaborasi, ada komunikasi nih sama teman-teman rekan kerja nih ya Pak ya, rekan sejawat di sekolah terkait permasalahan lemahnya atau rendahnya keterampilan baca Quran ini. Nah, ada semacam tindakan atau kegiatan lain ya Pak yang pernah Bapak lakukan atau yang sudah yang pernah atau sedang melakukan? Baik, terkait dengan apa yang sudah berjalan di sekolah kami punya program yang namanya Lampung Mengaji. Setiap hari Rabu kami mengadakan program kegiatan Lampung Mengaji di mana
setiap guru mata pelajaran yang mengajar di jam pagi itu membimbing peserta didik untuk belajar membaca Al-Quran bersama. Itu program yang pertama yang sudah berjalan di sekolah kami. Kemudian program yang kedua, biasanya kami mengadakan pertemuan seminggu sekali dalam program kegiatan ekstrakurikuler rohis. Maaf, berdua seminggu sekali ya Pak ya? Seminggu sekali di hari Jumat biasanya kami mengadakan itu sebagai bentuk wadah untuk anak-anak yang ingin mendalami keislaman. Di dalam program ini juga kami menyediakan belajar bahasa Arab, kemudian taksimul qiraah, kemudian fikih. Itu yang kami lakukan selama kurang lebih 5 tahun mengajar di SMP. Nah, dari kegiatan yang sudah berlangsung itu pernah tidak melakukan refleksi dan bagaimana hasilnya? Untuk refleksi yang sudah saya lakukan, pertama saya melakukan kegiatan refleksi untuk melihat tingkat keberhasilan itu. Biasanya saya melihat anak-anak yang pada umumnya itu untuk menengah, tapi kalau untuk anak yang saya katakan tadi Lower ya, ketertarikan mereka untuk mengikuti kegiatan ekskul rohis itu dapat dikategorikan tidak ada ya. Karena mereka biasanya sibuk bermain atau mungkin karena nggak ada teman yang ingin ikut bersamanya sehingga mereka tidak ada. Karena ini kan Pak Ade, maaf kalau tidak salah itu ngajarnya sudah di tingkatan SMA ya Pak ya? Iya, jadi memang mungkin tekniknya berbeda ketika hendak mengajak mereka belajar membaca Al-Quran ketika SD mungkin atau SMP gitu kan. Selain kegiatan tadi gitu yang ternyata hanya mampu merangkul di yang menengah gitu. Nah, untuk kegiatan yang untuk anak-anak yang di lower ini ada nggak Pak yang sedang atau sudah dilakukan? Untuk tindakan yang sudah dilakukan dan kedepannya itu akan ingin diterapkan juga. Pertama, kami mengadakan semacam antar guru mapel. Kami berkolaborasi, kami juga sering berdiskusi mengenai apa sih yang akan kita lakukan ke depannya terkait anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Pertama, kami ingin melakukan konsolidasi dari dulu. Kira-kira program apa nih yang akan kita lakukan? Pertama adalah program ketika jam istirahat kami memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ingin belajar membaca Al-Quran secara privat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau anak ini ternyata sibuk, kami ingin memastikan mereka belajar di TPA tempat mereka tinggal, di mana mereka tinggal, di situ mereka memberikan laporan mengenai prospek perkembangan mereka mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kami menyediakan dalam suatu wadah yang namanya ekskul rohis tadi, tetapi tidak kami jadikan satu dengan mereka yang sudah dikategorikan mahir membaca Al-Quran. Kami sediakan porsinya tempat tersendiri sehingga mereka tidak merasa malu dengan teman-teman yang sudah mahir membaca Al-Quran. Nanti kami akan buatkan semacam komunitas belajar Al-Quran yang tergabung dalam ekskul rohis seperti itu. Nah, ini melibatkan siswa saja atau hanya guru? Kami melibatkan seluruh stakeholder yang ada di keluarga sekolah. Jadi semua diberdayakan ya? Betul, kami berdayakan melalui kebijakan kepala sekolah. Kami menemui kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian juga memberikan kebijakan atau memberikan pengaruh kepada seluruh guru untuk mendukung program kami sehingga nanti anak-anak menjadi tertarik dan mudah untuk ikut dalam program tersebut. Baik, sebenarnya sudah salah satu solusi tuh ya Pak. Luar biasa sekali sebenarnya sudah menemukan solusinya tuh dengan memberdayakan semua gitu, mengajak teman-temannya. Jadi mungkin tidak hanya anak itu jadi merasa nyaman gitu kan kalau misalnya kita libatkan semua, tidak ada bullying gitu, menghindari bullying juga tuh kalau semuanya diajak bersama. Itu Bapak sebenarnya sudah menemukan tuh solusinya dari permasalahan Bapak gitu. Hanya mungkin bentuk tanggung jawabnya nih nanti. Jadi bagaimana nih Pak bentuk tanggung jawab dari pelaksanaannya? Mungkin tadi kan ada yang sudah terlaksana, ada yang baru direncanakan. Nanti bagaimana bentuk tanggung jawabnya nih?
Baik, mengenai tanggung jawab atau komitmen apa sih yang bakal saya lakukan ke depannya, saya akan berusaha bagaimana menggandeng seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini untuk tetap terlaksana agendanya, untuk tetap terlaksana bagaimana program ini tetap berjalan, baik program yang mengaji yang ada dalam keputusan gubernur maupun program yang ada di sekolah, sehingga nanti kami saling berkolaborasi, saling menguatkan, dan pada harapannya adalah bagaimana mengentaskan permasalahan anak-anak ini ke depannya supaya tidak ada lagi. Kalau dibilang kategori yang sempurna 1/100 mungkin saya rasa tidak akan mungkin, tapi penilaian saya mungkin wacana ke depannya, harapan saya mungkin di angka 85 sampai dengan 90 lah. Ya, jadi setidaknya ada perubahan lah ya Pak ya, perubahan ke arah yang lebih baik ya. Baik Pak, mungkin nanti kalau memang kegiatan itu berjalan gitu, saya boleh kayak sambil melihat-lihat gitu kan ya Pak ya. Ya, sekaligus mungkin kita jadinya bisa merefleksikan gitu dari kegiatan tersebut. Kita akan coba refleksikan apa yang bisa kita lanjutkan, apa yang bisa kita bagikan gitu, hal-hal positifnya, dan bisa kita terus terapkan di sekolah gitu. Ya, mungkin nanti mohon izin ya Pak ya, saya bisa ikut melihat gitu kegiatan tersebut. Ya nanti kita mungkin buat janji lagi untuk mencoba merefleksikan terkait dengan rencana Bapak tadi ya, untuk permasalahan kurangnya atau masih lemahnya gitu keterampilan baca Al-Quran siswa Bapak di sekolah Bapak gitu ya Pak ya. Ya mungkin itu dari kegiatan coaching kita kali ini apa ya, yang sebenarnya itu udah ditemukan tuh solusinya. Iya. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Alfia. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir Pak ya. Semoga nanti bisa saya terapkan di kelas-kelasnya. Baik, saya izin pamit. Sama-sama Pak Ade. Terima kasih. Ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Adia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sudah melakukan supervisi Bu ya, dengan Pak Ade sudah coaching sudah coaching dengan Pak Ade, dan Pak Ade mungkin sudah lega karena sudah menemukan cara dia sendiri untuk mengenal masalahnya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tunjukkan ke Ibu Adinya. Boleh. Siap Ibu? Siap Pak. Ya, terus bagaimana penilaian Ibu tentang performa tadi Bu? Menurut saya sih masih apa ya, terutama mungkin kalau untuk kehadiran penuh ya sudah cukup baiklah kalau misalnya saya nilai gitu dari 0 sampai dengan 100 skalanya ya saya di kisaran 80. Tapi untuk yang pertanyaan berbobot mungkin masih di kisaran 70 Pak. Pak. Ya. Terus menurut Ibu pertanyaan berbobot apa yang mungkin Ibu waktu itu masih kurang? Kalau untuk yang pertanyaan berbobot itu ya karena saya merasa masih yang apa ya, masih belum bisa menggali cerita, jadi masih belum bisa membuat Pak Ade nyaman bercerita lebih mengalir lagi ya, lebih terbuka lagi seperti itu sih Pak. Jadi Ibu kan menilai skala 80 dari 0 sampai 100 ya Bu ya. Terus yang kehadiran iya, apa yang mendasari penilaian itu tadi? Ya karena untuk yang kehadiran penuh hampir di keseluruhan percakapan coaching itu saya ada, walaupun memang sempat ada sedikit gangguan ya, ada yang dilihat itu ada saya belum ini gitu, tapi setelah itu saya mencoba untuk memfokuskan diri kembali. Ya. Terus yang terakhir Bu, apa rencana tindak lanjut dari diskusi ini Bu? Ya, Depannya rencana saya sih ya mungkin lebih sering lagi
apa yang latihan gitu kan, lebih banyak membaca, mungkin mencari referensi ya terkait dengan hal praktek-praktek coaching seperti itu sih Pak. Saya rasa cukup buat isi untuk kursinya. Ada yang ditanyakan lagi? Ya menurut dari apa ya, saya minta hasil dari refleksi Bapak dari seperti apa Pak? Menurut referensi saya tadi yang Ibu lakukan itu sudah cukup baik, sudah cukup bagus, alurnya sudah tepat. Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah tentang pertanyaan berbobot sehingga Pak Adinya tidak bingung lagi, tidak muter-muter untuk mencari jawaban atau solusinya dia. Dan seperti itu saja Bu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih atas bantuannya sudah mau membantu saya mensupervisi coaching saya, kegiatan coaching saya ini Pak ya. Jika saya ada salah juga atau dalam bentuk kata, mohon maaf ya Bu ya. Ya sama-sama Pak Andi ya. Ini wali taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore Pak Ade. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke. Baik. Pak Andi, ini kan sudah berjalan semester baru nih ya, Pak. Gimana nih selama 1 minggu belakangan ini Pak Andi di sekolah? Apa aja sih yang sudah dilakukan di sekolah Pak Andi? Sudah dilakukan minggu ini kita masih melakukan MPLS Pak. Alhamdulillah saya menjadi panitia di situ. Banyak hal-hal yang saya lakukan. Di situ saya membuat rencana-rencana atau tindak lanjut yang dilakukan pada saat MPLS seperti pengenalan guru, terus mengenalkan P5, terus menayangkan jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SMP itu, seperti itu Pak. Artinya Andi dalam minggu terakhir itu ya cukup sibuk juga ya? Iya. Oh ya Pak Andi, saya ini ingin melakukan supervisi terhadap Pak Andi. Namun sebelum saya melakukan supervisi, nanti kan Pak Andi akan melakukan kegiatan coaching bersama coaching. Ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan terhadap penilaian itu. Pertama adalah bagaimana Pak Andi bisa mengembangkan kompetensi apa yang akan Pak Andi kembangkan, kemudian bagaimana Pak Andi yang ingin saya amati, kemudian bagaimana penilaian Pak Andi terhadap potensi Pak Andi, kemudian terakhir apa sih harapan dari observasi kita. Namun sebelum itu saya ingin mengajukan pertanyaan yang pertama kepada Pak Andi terkait dengan kompetensi apa sih yang ingin Pak Andi kembangkan dalam supervisi kita kali ini. Potensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama kehadiran penuh Pak, sama pertanyaan yang berbobot. Kedua itu adalah yang nanti ingin saya kembangkan karena menurut saya disitulah kelemahan saya. Saya tahu terkadang ketika saya bercerita itu ketika saya menanyakan kepada coach saya terkadang lupa Pak tentang alurnya gitu kan, terus kehadiran penuhnya seperti itu Pak. Dan dua hal itu menjadi bagian terpenting pada Pak Andi ya. Iya itu. Kadang kan saya coachnya cerita terus saya terlalu kelena terus saya membuat lupa dia ingin tanyakan itu Pak. Kemudian pertanyaan kedua adalah kira-kira bagian spesifik yang mana nih yang ingin Pak Andi lebih mendalam untuk saya amati sehingga nanti Pak Andi ketika kita selesai melakukan pasca observasi saya bisa melakukan refleksi terhadap Pak Andi. Kira-kira bagian yang mana nih yang akan saya amati lebih mendalam? Bagian pertanyaan berbobot Pak, bagian pertanyaan berbobot supaya yang saya coach itu tidak bingung dan tidak muter-muter untuk mencari jawabannya Pak. Itu ya, yang supaya nanti pertanyaan berbobot itu sesuai dengan alur yang ada yang Tirta, bagaimana nanti Pak Andi mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan Tirta, mulai dari pada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah menjawab ataupun komitmen yang akan diberikan. Kemudian Pak Andi, ketika nanti Pak Andi sudah melakukan kegiatan coaching, kira-kira apa sih yang Pak Andi harapkan dari observasi yang akan saya lakukan nanti ke depannya seperti apa? Harapannya sih nantinya saya lebih baik Pak ke depannya Pak, dapat pelajaran dari apa yang dilakukan oleh coach tersebut Pak. Harapannya lebih baik ya Pak Andi. Iya. Oke Pak Andi, itu saja pada tahap observasi kita pada sore hari ini. Mungkin saya pamit undur diri. Nanti
nanti Pak Amin silakan melakukan kegiatan coaching bersama coaching. Saya cukupkan pada pertemuan pertama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak Andi apa kabar? Alhamdulillah baik. Terus Atia, kemarin saya ketemu buat dia, katanya buat dia ada yang ingin dibahas ya. Iya, Mudah-mudahan Pak. akan Iya, disampaikan benar. ya buat dia. Benar Pak, ada sedikit apa ya? Jadi dalam pikiran ya. Ya, ya jadi gak nyaman gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya, gimana sih keadaan sekolah ibu Atia hari ini? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan karena memang kita sudah di fase SMA ya, di fase SMA jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan jadi kegiatan-kegiatan yang mendukung minat dan bakat anak-anak gitu. Jadi proses kegiatan pembelajaran di kelas itu banyak sekali yang suka kepotong sama kegiatan siswa. Di ekstrakurikuler itu ibu ikut ambil aja nggak di situ? Kegiatan tersebut atau ikut bina pramuka atau yang lain? Kalau itu memang kebetulan saya enggak, jadi saya memang fokus di pengembangan pembelajaran dan pembelajaran di kelas khususnya untuk mata pelajaran matematika, dan itu memang dia kegiatannya kegiatan siswa untuk siswa, jadi memang siswa yang merancang, kita paling hanya mengarahkan, mengingatkan, paling mereka minta masukan gitu ke gurunya itu kalau kayak gitu, tapi selebihnya tuh mereka yang memang melaksanakan kegiatan termasuk untuk dana sponsor itu mereka yang masih. Ibu sudah melakukan rencana pembelajaran untuk nah untuk rencana pembelajaran karena kemarin itu CP-nya lumayan ada perubahan ya, jadi ada beberapa materi yang diubah, kemudian kalau saya ngajarin di fase F. Fase F itu kan punya dua kelas ya, kelas 11 sama kelas 12. Nah itu kita memang agak kembang sedikit dan mungkin ada sedikit perubahan gitu. Jadi ya kita buat jadi memudahkan kita dan memudahkan siswa, karena kalau di pelajaran matematika itu ada yang pembelajarannya itu dipecah gitu. Jadi kayak matriks, mengubah data ke bentuk matriks adanya di umum, tapi operasi matriksnya ada di lanjut. Nah untuk itu di sekolah kita sepakatin digabung jadi di umum, karena kalau semuanya dikasih di lanjut materinya malah jadi lanjut. Ya Bu, ngomong-ngomong kemarin kan Ibu telepon saya ya, tanya Ibu ada masalah, ada yang bisa Ibu ceritakan Bu masalah ya Bu? Iya, jadi karena memang generasi saya yang saya ajar ini adalah generasi yang luar biasa gitu ya, yang didukung oleh perkembangan teknologi yang luar biasa juga mereka dengan mudah memperoleh informasi, baik yang itu harusnya informasi didapat sekarang maupun harusnya nanti gitu, mereka bisa akses dengan mudah gitu dari sekarang. Kan Ibu sudah melakukan rencana gitu, Ya, baru. rencana terbaru yang akan saya lakukan, kalau tadi saya membuat beragam konten ya, beragam konten produk yang bisa anak buat untuk mempresentasikan hasil diskusi atau pemahaman mereka terhadap materi yang saya berikan. Cara terbarunya adalah saya coba untuk mengenalkan beberapa aplikasi yang bisa didownload lewat HP aja gitu. Karena kan tidak semua anak punya laptop gitu kan. Jadi yang sudah pasti punya semua adalah mereka punya handphone. Jadi saya coba menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Tapi di situ ada masih ada satu yang menjadi catatan buat saya gitu, karena kan itu saya belajar sendiri. Ya, jadi masih mungkin yang ngacak-ngacak sendiri gitu, nyoba-nyoba sendiri ya, masih terkadang masih belum bisa eksplor secara penuh terkait dengan aplikasi tersebut.
Dan kadang malah anak-anaknya lebih jago Ya. mengeksplornya itu, tapi ya bagi saya itu adalah justru suatu kelebihan sih Pak. Iya. Karena kayak beberapa refleksi itu. Kalau refleksi untuk yang pembelajaran yang sekarang mungkin belum pernah, tapi pembelajaran yang lalu sudah pernah dilakukan refleksi. Kebetulan memang kita ada observasi untuk pembelajaran bukan dari pimpinan sekolah, jadi memang ada apa namanya, ada refleksinya. Terus tanggung jawab apa yang nantinya akan dilakukan ke depannya? Tanggung jawabnya adalah karena yang saya ajarkan dalam anak-anak PED, kalau sekarang itu generasi Z ya, yang anak yang saya ajarkan dalam anak generasi Z gitu. Ya, bentuk tanggung jawab saya adalah dengan terus belajar, terus mencari informasi terkait kira-kira aplikasi apa sih yang bisa saya bawa ke kelas sehingga pembelajaran itu memang bisa menyesuaikan dengan keluarga mereka gitu, bukan hanya sekadar kayak pakai quizzes aja gitu. Jadi bisa benar-benar aplikasi yang bisa dipakai untuk, apalagi pelajaran saya kan pelajaran abstrak ya. Kalau yang di SMA, mungkin kalau di SD masih yang konkretnya, tapi kalau di SMA itu kan bentuk abstraknya, jadi bisa mengubah abstraknya itu ke dalam bentuk konkretnya gitu, dengan menggunakan aplikasi. Sebenarnya secara tidak langsung tadi Ibu sudah menemukan solusi lah Bu. Iya, menemukan solusi seperti mencari informasi terbaru, terus mencari aplikasi terbaru, dan terus belajar. Ya kan Bu? Terus gimana perasaan Ibu? Sudah lega kan? Perasaan saya alhamdulillah ya. Ternyata saya tuh bisa menemukan solusinya sendiri. Iya. Hanya memang mungkin butuh bantuan orang untuk membantu saya gitu. Ada lagi Bu? Kan sudah cukup? Mungkin sudah cukup sih Pak. Mungkin nanti butuh bantuannya ketika pelaksanaannya ya Pak ya. Pelaksanaannya untuk melihat jalannya proses, sehingga saya bisa diberikan masukan positif gitu, untuk perbaikan ke depan. Terima kasih sudah sini datang ke sini. Saya paling terima kasih. Saya paling terima kasih sudah Bapak sudah meluangkan waktu, Bapak sudah berkenan hadir di sini mendengarkan cerita saya. Saya izinnya pagi ya, Pak Sipa. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Andi? Hari ini gambarnya sehat? Sehat Pak. Baik, kemarin Pak Andi sudah melakukan kegiatan coaching bersama coach Pak ya. Saya ingin tanya sama Pak Andi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kemarin coachingnya lancar Pak ya? Alhamdulillah lancar. Dan dalam coaching kemarin bercerita mungkin lalu-lalu yang sudah Pak Andi lalui sudah cukup terlewati menggunakan alur tirta ya Pak ya. Namun sebelumnya saya ingin melakukan kegiatan supervisi yang ketiga atau biasa disebut dengan pasca observasi. Apa yang saya tanyakan Pak Andi mungkin nanti akan menjadi jawaban terhadap Pak Andi, sehingga nanti saya mendapatkan suatu jawaban sehingga saya dapat merefleksikan diri saya sendiri. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah kepada Pak Andi, bagaimana penilaian Pak Andi terhadap performa kompetensi yang sudah Pak Andi lakukan saat Pak Andi melakukan kegiatan coaching bersama coaching? Nilai saya rasa sudah cukup baik Pak. Kalau antara tenggang nilai itu ya nilai 1 sampai 100 itu untuk tadi 75 lah Pak. Itu cukup baik, cuman mungkin penjelasannya saja yang kurang lebih jelas saja dulu. Artinya Pak. Ini di antara nilai 75 Pak ya? Ya 75. Kenapa Pak Andi bisa memberikan nilai yang 75 itu? Apa yang mendasari Pak Andi? Mendasari tadi artinya selalu
mengulang-ulang bahasanya lagi Pak dari yang dia jelaskan Pak. Kemudian untuk alur tirta menurut Pak Andi, sudahkah Pak Andi menetapkan alur tirta yang diterapkan dalam kegiatan coaching? Saya rasa sudah Pak, saya sudah lakukan. Mungkin cuman masih ada kurangnya pada diri saya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga buat dia terkadang bingung dengan apa yang saya tanyakan dan tidak belum menemukan masalahnya sendiri gitu kan dan walaupun akhirnya ketemu juga masalahnya. Kemudian saya ingin tanya juga kepada Pak Andi mengenai apa sih rencana ke depannya atau rencana tindak lanjut yang Pak Andi ingin lakukan ketika kita melakukan diskusi ini, ke depannya Pak Andi ini seperti apa ini kan? Rencana yang saya akan lakukan mungkin saya akan belajar lagi Pak, membaca lagi tentang referensi, tentang belajar tentang coach dan coaching itu Pak, terus mempelajari tentang alur ceritanya seperti apa gitu Pak, agar supaya nanti ketika ada seseorang yang ingin coaching lagi saya bisa memberi pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Artinya Pak Andi ini tetap belajar Ya. Oke, Pak Andi itu yang menjadi pertanyaan terkait. Namun sebelumnya saya ingin melakukan refleksi juga terhadap kemampuan Pak Andi. Tadi Pak Andi sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik ya pada awalnya. Refleksi saya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan kita dengan cara apa? Dengan cara senantiasa berlatih, mengcoaching teman-teman kita. Sehingga nanti ke depannya yang dapat memberikan solusi bukan dari coaching, bukan dari coach, melainkan dari coaching. Dari coaching. Sehingga nanti kita akan mengambil jawaban tersebut muncul dari intinya coaching. Mungkin itu yang bisa saya refleksikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Pak Andi berikan kepada saya. Mungkin itu yang bisa saya nilai dari beberapa kegiatan kita selama kurang lebih 20-25 menit ini. Mungkin saya ceritakan ini ya, jadi Pak Andi punya kesibukan lagi setelah ini. Kita mungkin next time ngobrol lagi dengan dia. Saya langsung tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.